Di sini ada Pelda Kasmito, kemudian ada Serda Sair dan juga Mayor Laut K Dr. Fani SPTHT KL ya. Dan tentu tadi kita sudah banyak berbicara ya mengenai syarat-syarat untuk menjadi penyelam itu apa aja sih, dan ternyata ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya untuk menekuni ataupun melakukan kegiatan ataupun aktivitas ini ya. Baik, dari Dr. Fani ya, jadi itu ya faktor resiko yang didapatkan ataupun kalau tidak mengindahkan apa-apa saja yang memang yang tidak diperbolehkan ya pada saat melakukan penyelaman ini ya. Mungkin dari Sarda Sair ingin menambahkan penjelasan dari Dr. Fani tadi, silakan. Terima kasih Mbak. Nah akhirnya kedengaran juga kan suaranya. Iya betul. Silakan Sarda. Ya. Kami sebagai penyelam juga miris kadang karena kami selain penyelam juga operator chamber. Kebetulan 2 minggu yang lalu kami ketemu teman nelayan, istilahnya penyelam tradisional, dia dalam keadaan lumpuh. Itu saya ngelihat miris, kasihan. Apalagi di usianya yang nggak usah disebut namanya, usianya masih muda, 23 tahun, itu sangat disayangkan. Dia udah lumpuh karena faktor kesalahan dari teknik menyelam, dan kesalahan selain teknik menyelam, kesalahan istilahnya pendamping atau yang menemani menyelam. Karena yang menemani nelayan ini bukan dia nemani di bawah, tapi dia fungsinya di atas. Jadi dia menunggu kode. Kalau udah penyelamnya memberikan kode, orang yang di atas ini berlomba menarik secepat mungkin. Nah, ini yang fatal. Itu yang fatal. Itu yang salah satunya yang disebutkan sama dokter, yaitu penyakit penyelaman, yaitu dekompresi. Ya ini yang dialami. Karena harusnya kita sampai di permukaan itu gas-gas yang larut di dalam tubuh kita itu terlepas bersamaan dengan kitanya naik secara perlahan. Ini enggak, masih tertahan di tubuh si korban ini. Akhirnya sampai di permukaan dia tidak bisa apa-apa. Dia udah mati, ibaratnya mati ini dia organ ya. Iya. Itu bahaya. Motoriknya udah betul. Itu ya. Jadi dampaknya sampai seperti itu ya. Iya, baik. Dari resiko yang didapatkan ya. Tentu dari teman-teman ataupun bapak-bapak dari Lantamal 6 Makassar ini perlunya ada edukasi kepada nelayan-nelayan konvensional ini ya. Kemudian untuk selama ini apa yang sudah dilakukan? Dr. Fani. Terus siapa ya? Ya. Baik, saya Kasmito, mencoba menjawab ya, karena saya juga praktisi bagian lapangan juga di Angkatan Laut. Jadi kami pribadi kalau ketemu sama nelayan yang melihat di kapalnya, ini minimal yang kami lakukan ya, di kapalnya ada alat kompresor selam yang itu masih bentuknya seperti kompresor yang dipakai orang tambal ban itu. Setiap kami datang ke situ dan lihat, pasti kami akan memberikan pembelajaran edukasi, minimal keilmuannya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kemudian di kantor sendiri juga ada program namanya di Potmar tadi yang sudah disebutkan, ada namanya Komsos. Kebetulan dalam waktu dekat ini kita juga akan keluar lagi Komsos lagi, ya masih seputar penyelaman juga yang disampaikan, karena kita tahu bahwa nelayan di sekitaran Makassar dan Pangkep ini masih banyak yang melakukan kegiatan penyelaman mencari ikan, gitu Mbak. Oke, itu untuk nelayan gitu ya. Iya. Bagaimana dengan masyarakat umum nih yang ingin mengetahui juga nih? Mungkin ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya dari teman-teman Lantamal 6 Makassar? Kok ya kebetulan sekali juga ini. Jadi kedatangan kami juga kembali dari Dinas Luar Makassar kembali ke Makassar. Nantinya akan ada sekolah scuba yang kita dirikan secara resmi. Apalagi di situ syaratnya sudah ada instruktur juga sudah ada. Kemudian ada tenaga pelatih yang lain, perangkat sarana juga memenuhi syarat semua.
kita akan mengadakan pelatihan untuk kelas umum dan mahasiswa. Akan kita bantu supaya mereka juga bisa merasakan bagaimana indahnya bawah lautnya Sulawesi. Wow, itu bisa ya. Bisa. Ini kabar gembira nih. Iya. Mulai kapan Pak buka kelasnya, pelatihannya? Nanti kita sampaikan ke dinas terkait yang ngurusi, karena kami kita cuma pelaksanaan, nanti ada panitianya. Oke. Yang jelas dalam waktu dekat, mungkin bulan-bulan 8 lah sudah bisa dijalankan. Iya. Kalau bisa kabar gembiranya ke Smart FM dulu ya. Iya. Baik, saya langsung aja langsung ke Dokter Fani ini ya. Nah, ini kan ya tadi bahaya ataupun resiko yang didapatkan ya dari para nelayan kalau mereka memang tidak mengindahkan salah satu halnya itu menggunakan alat-alat yang memang distandarkan ya. Betul. Apa kira-kira yang dilakukan untuk menjaga stamina seorang penyelam ini tetap fit, Dokter Fani? Kalau untuk menjaga stamina seorang penyelam tetap fit, sebetulnya tidak ada hal yang khusus ya. Sebetulnya tidak ada hal yang khusus. Tapi kalau di ilmu penyelaman sendiri, bagi mereka-mereka sebagai penyelam, itu ada protap atau standar prosedur. Begitu setelah melakukan penyelaman, entah dengan keluhan atau tidak dengan keluhan, seyogyanya melakukan terapi sebetulnya. Terapi ini sifatnya preventif bagi mereka yang tidak mengalami keluhan. Kalau bagi orang yang mengalami keluhan seperti dekompresi, jelas ini adalah terapi utama untuk bagi mereka yang mengalami kasus dekompresi. Kalau untuk menjaga stamina, insya Allah prajurit angkatan laut staminanya bugar-bugar semua. Sebetulnya tidak ada hal khusus untuk penyelam staminanya harus begini. Tenaga medis sama semua, sama. Jadi begitu Mbak. Oke. Baik. Kemudian untuk sekali lagi ya untuk menjaga bagaimana meminimalisir ya resiko yang didapatkan pada saat melakukan penyelaman tadi. Nah, ini ada hal lain yang bisa dilakukan ataupun inovasi yang dilakukan dari teman-teman dari Lantamal 6 Makassar dalam waktu dekat ini atau gimana Pak? Ya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Casminto sudah ada pelatihan ya. Salah satu tugas kita TNI Angkatan Laut di Makassar Lantamal 6, kita mempunyai Dispotmar namanya, Dinas Potensi Maritim. Salah satu tugasnya adalah juga membawahi yang terutama tentang kemaritiman ya. Salah satunya ya tentang penyelaman, sosialisasinya, kegiatannya segala macam. Nah, itu kita sudah ada sebetulnya. Hanya saja kita tidak bisa merambah betul secara individual, kita sudah berusaha. Ada saja yang masih kena kasus dekompresi. Akibat mungkin ya tidak sampai edukasi yang tidak sampai ke mereka. Oke. Begitu. Nah, saya juga pernah mendengar nih ya, katanya nih ada inovasi hyperbaric oxygen terapi chamber. Nah, itu gimana sih, Dokter Fani? Itu bisa dijelasin nggak? Baik. Di Angkatan Laut Makassar, terutama di Lantamal, kita punya salah satu fasilitas hiperbarik terapi. Intinya sebetulnya hiperbarik ini pada awal mula timbul adalah untuk kasus-kasus penyelaman. Tapi berkaitan dengan diiringi dengan waktu, hiperbarik oksigen ini bisa digunakan terapi dengan kasus-kasus penyakit yang lain, termasuk oleh kebugaran. Nah, cuma masalahnya begini, karena di Indonesia ini belum familiar, Mbak. Padahal terapi hiperbarik oksigen ini sudah masuk di terapi fisiologis medis sebetulnya, salah satu untuk terapi medis sebetulnya, hanya saja belum familiar. Nah,
di Angkatan Laut sendiri kenapa diadakan seperti ini? Jadi kami di Lantamal 6 ini membawahi kalau fasilitas di rumah sakit saya yang berkaitan dengan fasilitas chamber, kita itu membawahi atau merupakan suatu rujukan pasien wilayah timur. Pasien wilayah timur. Apabila tidak bisa ditangani di tempat, dirujuklah ke Makassar. Makassar tidak mumpuni, dirujuklah ke Surabaya yang fasilitasnya lebih tinggi. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan yang ada di Makassar ini sudah cukup mumpuni untuk membawai prajurit-prajurit Angkatan Laut yang ada di wilayah timur apabila mempunyai kasus-kasus medis. Nah, berkaitan dengan hiperbarik oksigen kenapa diadakan di Makassar? Tentunya ada tujuan. Masih banyak kasus-kasus dekompresi. Untuk kasus-kasus penyelaman. Di samping hal itu juga bisa dimanfaatkan untuk terapi-terapi lain. Begitu, terima kasih. Tentu manfaat ya dari hiperbarik oksigen terapi chamber ini, manfaatnya bagi penyelam itu apa sih, Dr. Fani? Manfaat bagi penyelam adalah menghindari kejadian dekompresi delayed, yang tertunda. Kebanyakan para nelayan apabila mereka melakukan penyelaman dengan tanpa keamanan yang baik, begitu turun-temurun, tahun bertahun, dia cenderung tidak ada keluhan. Tapi begitu masa tuanya, dia cenderung lumpuh. Karena kenapa? Sedikit-sedikit itu akan menumpuk gas nitrogen yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk menghindari itu, tentunya, makanya saya bilang tadi, untuk penyelam-penyelam ini sudah merupakan standar prosedur untuk melakukan, setelah melakukan penyelaman ya, namanya wash out, dicuci nitrogen melalui hiperbarik chamber atau hiperbarik oksigen. Jadi begitu, Mbak. Itu seperti itu ya cara kerjanya ya. Mungkin lebih jelasnya saya ke Serda Sair mungkin ya. Baik. Sebagai operator dari chambers. Silakan. Baik, Mbak. Ya. Kalau melanjutkan dari Dr. Fani, kalau di Angkatan Laut itu untuk menjaga stamina atau kebugarannya, penyelam itu per 6 bulan itu harus masuk hiperbarik. Yaitu tadi untuk mencuci nitrogen yang ada yang tersisa di tubuh kita. Jadi harus rutin gitu ya? Harus rutin. Jadi istilahnya seperti kontrol gitu ya? Sebagai kontrol. Ya. Betul. Jadi kontrolnya ya di hiperbarik itu, Mbak. Ya, jadi kita masuk, dibawa ke kedalaman 18 meter, selama kurang lebih sejam, nitrogen wash out, baru naik ke permukaan. Begitu, Mbak. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk proses kerjanya itu kan ini masyarakat umum juga pengen tahu nih, Dr. Fani. Itu sebenarnya seperti apa sih? Bisa dijelasin lagi? Ya. Jadi pada saat masuk di chambers itu gimana sih? Jadi sebetulnya chamber ini tidak khusus sebetulnya untuk kasus-kasus dekompresi penyelaman. Bisa dimanfaatkan oleh kasus-kasus masyarakat umum ya. Untuk penyakit-penyakit tertentu iya. Bahkan untuk kebugaran sendiri iya. Hanya saja mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Justru orang-orang awam yang tidak banyak keluhan, yang notabene-nya mereka bergelut di bidang kecantikan, mereka justru yang banyak tahu malahan. Berbeda dengan nelayan. Nelayan apa sih hiperbarik oksigen, mereka nggak tahu. Tapi justru ya yang jadi dari yang kecantikan tahu gitu informasinya. Betul. Ya. Jadi ya untuk hiperbarik oksigen terapi ini bisa bermanfaat untuk apapun kasus sebetulnya. Oke, kemudian untuk pengoperasian alatnya itu gimana, Dr. Fani? Untuk pengoperasian alatnya ataukah memang ada pelatihan khusus yang diberikan? Iya betul, Mbak. Kami sebelumnya cuma korup kesehatan biasa, terus
dapat surat perintah untuk mengawaki chamber, kita nggak langsung tahu-tahu langsung. Butuh pelatihan. Pelatihannya itu kami dapatkan di Angkatan Laut sendiri, ada di Surabaya pelatihannya, yaitu Lembaga Kesehatan Kelautan, adanya di Surabaya. Kita pelatihan di sana, itu pelatihan kurang lebih 2 minggu untuk pengawak sebagai tender atau sebagai operator. Nah, di situ didapat di Surabaya, Mbak. Jadi kami pelatihan di sana, diberikan materi sama praktek langsung di chamber yang ada di sana. Terus kami kembali ke Makassar juga masih didampingi sama senior atau instruktur yang ada di Surabaya. Begitu, Mbak. Jadi tetap didampingi gitu ya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol kita di malam hari ini. Kita break dulu untuk sesaat, dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.